Selamat datang semua manusia penuh misteri. Kali ini, Ama akan menceritakan Dandadan Season 2. Dilihatkan sosok anak kecil, sendirian di pikiran Jiji. Kemudian Okarun dan Jin bertarung, seakan-akan mereka berdua adalah musuh. Padahal, mereka adalah teman pada season ini. Jijin berniat menolong Okarun. Namun, tubuh Okarun sedang diambil alih oleh Nenek Turbo. Okarun berniat membunuh dirinya sendiri. Namun dihentikan Jijin. Tiba-tiba, ular besar muncul dan ingin memangsa mereka berdua. Yang menyebabkan Okarun berubah ialah suara menggema keputusasaan dari dalam rumah tua tersebut. Tiba-tiba muncul dalam pikiran Jiji flashback masa lalu ketika orang tua Jiji bunuh diri. Di situ, Jijin sudah berusaha ingin menolong kedua orang tuanya. Yang membuat Jiji bingung adalah perkataan mereka bertiga sama. Biarkan aku mati. Jiji kembali lagi ke pikiran aslinya. Alangkah kagetnya, Momo juga merasakan keputusasaan seperti yang dialami oleh Okarun. Nenek Turbo menyuruh Jiji untuk mengikat mereka berdua. Jika tidak, itu akan berbahaya sekali. Gelombang batin yang dikeluarkan oleh ular tersebut mengakibatkan orang lain putus asa dan bunuh diri Yusiepi. S.I. nenekku. Ketika mereka berdua sedang berbicara, alangkah kagetnya. Tiba-tiba Momo mengeluarkan kekuatan psikisnya dan menyerang mereka berdua. Jiji mengangkat mereka berdua dan berlari sekuat tenaga. Jiji berusaha untuk menyadarkan mereka berdua. Tiba-tiba, ular besar datang dan memberikan gelombang negatif kepada Jiji. Tiba-tiba, iblis keluar dari lubang biru. Dia adalah Evil Eyes, si mata durjana. Momo dan Okarun sadar dan meminta Jiji untuk melepas ikatan mereka. Nenek Turbo meminta mereka untuk tidak melihat mata mereka karena bisa membuat gila dan menghasut bunuh diri. Tapi anehnya, dua iblis tersebut bisa membatalkan kekuatan satu sama lain. Tanpa pikir panjang, Momo menyuruh Okarun untuk mengeluarkan mode turbo. Okarun berhasil menebas kepala ular tersebut. Namun kepala ular beregenerasi lagi. Jiji berlari dikerja Evil Eyes, dan akhirnya masuk ke dalam perangkap Evil Eyes, dan flashback ke masa lalu Jiji. Di dalam flashback tersebut, Jiji berimajinasi melihat anak-anak bermain, dan salah satu mereka dikurung di ruangan. Anak itu hanya bisa bermain di ruangan sendiri, sambil tersenyum memikirkan teman-temannya bermain di luar. Ternyata, anak tersebut dikurung untuk dijadikan tumbal oleh warga situ. Di hari penumbalan, dia ingin sekali merasakan bermain dengan mereka. Anak tersebut sekarang menjadi hantu, dan hanya ada satu anak laki-laki yang bisa melihat anak tersebut. Setelah beberapa abad, orang tua anak itu meninggal karena kutukan rumah itu. Tetua dewasa itu meminta anak si rambut hitam untuk sekalian dijadikan tumbal untuk desa. Di hari penumbalan tersebut, anak rambut putih berusaha melepas ikatan si anak rambut hitam. Namun karena dia hantu, dia pun tidak bisa. Rambut putih berjanji akan membunuh semua warga desa tersebut. Ketika Jiji diambang kemarahan, terdengar suara Momo memanggil dan menyadarkan Jiji. Sementara itu, Okarun berlari dikejar ular besar itu sambil berkata, "Hentikan Momo, dia bukan arwah jahat," ucap Okarun. Jiji kemudian berlari menuju tempat si arwah baik itu. Setelah sampai di suatu ruangan, Jiji mulai membuka pintu dengan kuat, dan alangkah terkejutnya melihat jasad arwah tersebut. "Hentikan! Jangan mendekatinya lebih jauh lagi. Dia hantu yang menghasut manusia untuk bunuh diri." Yushi, APS, Aine Nektabo. Tiba-tiba, muncul sambaran kilat dari ular besar di atas, yang mengakibatkan mereka berdua jatuh ke lantai. Ular tersebut mengeluarkan lendir yang sangat lengket. Di salah satu sisi, Okarun sudah tergeletak tak berdaya setelah menghadapi ular besar itu. Momo mengajak Jiji segera pergi dari tempat ini. Namun ternyata Jiji sudah tidak sadarkan diri dan melekat ke arwah tersebut. Di suatu tempat, Jiji berada di ruangan bersama arwah tersebut. Jiji merasa bersalah karena dia berpikir kalau arwah tersebut adalah dalang dari semua ini. Arwah itu berkata pada Jiji, "Aku ingin bermain." Kemudian Jiji mengajak arwah tersebut untuk main bersama. Arwah itu merespon apa yang dikatakan Jiji. Namun Jiji merasa kesakitan yang amat dahsyat. Pada saat Jiji merasa kesakitan, tiba-tiba listrik menyambar ke tubuh Jiji dan Momo. Dan keluarlah sosok ular besar dari atap ruangan. Ketika ular tersebut ingin memakan Momo, Jiji berubah bentuk menjadi Evil Eyes dan langsung menghajar ular itu sampai mati. Evil Eyes berkata, "Akhirnya, aku mendapatkan tubuh ini. Akan kubunuh semua manusia."
Kemudian Momo ditendang oleh Evil Eyes sampai menabrak tembok. Meskipun Momo mengeluarkan kekuatannya. Ternyata, ular tersebut masih hidup dan langsung memberikan serangan listrik. Evil Eyes membuat perlindungan agar tak terkena listrik tersebut. Dia berkata, lalu, Evil Eyes memberikan serangan bertubi-tubi kepada ular itu. Ular tersebut pergi masuk ke dalam tanah. Ayesa sempat bingung, kenapa Jiji bisa seperti itu. Nenek Turbo berkata, dulu Aiko bilang, Jiji itu sangat cerdas. Jarang sekali ada pengendali roh sehebat Jiji. Ditambah lagi, badan yang kekar. Maka dari itu, Evil Eyes menginginkan badan itu. Padahal, waktu SDCJ tidak seperti itu. Ucap Momo. Perubahan itu tergantung individnya. Ucap Nenek Turbo. Evil Eyes menyerang Momo kedua kalinya. Momo menahan dengan kekuatan psikisnya. Ketika ingin menyerang lagi, tiba-tiba Okarun datang dan terjadilah tendangan gabungan. Seperti Tsubasa. Tunggu spoiler selanjutnya. Hanya di Ama. Matter Swan Bolu.